Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember, Kabiro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis Daud Sekuwaidi dari Gedung DPRD Kabupaten Jember, Jalan Kalimantan nomor 86, menginformasikan hearing Forum Komunikasi Kasun Jember dan Komisi A DPRD Jember terkait pemecatan 3 kepala dusun oleh Kades Sidomulyo, Kecamatan Silo, Selasa 1 Juli 2025, langsung dari ruang Komisi A DPRD Kabupaten Jember. Saya menyimpulkan tadi di Permendagri juga dan undang-undang bahwa memang prosedur pemberhentian itu yang pertama dilakukan evaluasi kinerja dan dari pelanggaran. Jadi evaluasi kinerja ini kepala desa nggak cukup berdiri sendiri, harus mengundang tokoh, mengundang camat, mengevaluasi. Terus yang kedua konsultasi dengan camat, sehingga ada rekomendasi dari camat untuk pemecatan itu. Nggak semerta-merta kepala desa langsung mecat. Dan yang ketiga, penyampaian keputusan secara resmi. Dan setelah itu disampaikan, ada hak bagi yang dipecat itu untuk mengajukan banding. Ini sudah dilakukan apa enggak? Kalau 4 ini tidak dilakukan, berarti cacat prosedural di dalam pemberhentian kasus, karena itu betul-betul tidak sesuai dengan regulasi. Permasalahannya di Kabupaten Jember, yaitu yang banyak itu yang diberhentikan sekarang kasut. Kasut. Kenapa aku kasut? Karena kasut itu di wilayah, jadi enak untuk menempur dengan masyarakat itu. Ini judul tadi sudah 1 PBB. PBB itu jadi ombak untuk kalian untuk memberhentikan. Apalagi ini sudah pertama waktu Kades ini dilantik, saya yang pertama langsung ke sana karena kami selaku korjam di bawah. Habis itu saya koordinasi, mohon izin Bapak untuk terkait perangkat desa dan kasun, jangan langsung divonis kayak itu. Sampean baca dulu aturan desa dan aturan undang-undang, saya bilang gitu. Karena ya mohon maaf, memang yang 2 itu salah satu krisis, tapi kalau yang 2 tidak kayak gitu. Sekarang SP1 keluar, SP2, SP3, terus lantaran apa yang dimaksud kepala desa untuk mendiskriminasi salah 1 kasut dan 4 kasut, kan kasihan. Yang perlu saya tegaskan lagi, pemberhentian kasut tidak seenak-enaknya diberhentikan oleh kepala desa, ada aturannya. Jadi bukan seenaknya sendiri. Kasut itu berat Pak, tugas pokoknya itu penertiban. Malam-malam tidur dibangunin warga, ada keket Pak, kasut. Minggu kerja bakti Pak, kasut. Anggarannya kasut tidak ada. Jadi minta tolong ini ini biar cepat teratasi, tidak molor-molor lagi. Nanti di Kamil itu dipanggil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau emang nurul yang lain itu 3 kasus salah, tidak apa-apa, ditulis itu yang jelas. Salahnya misalnya pungli pajak, tulis pungli pajak. Kalau di sana kan sudah jelas diberhentikan karena tidak mencapai 40%. Coba tukar Kamil jadi kasur, saya berani taruhan Pak. Saya berani taruhan, kalau Kamil jadi kasur tidak akan mampu Pak. Kalau dihitung-hitung kasur tuh Pak, gajinya tidak nuntut Pak dengan kerja bakti Pak. Kadang saya tiap minggu kerja bakti habis sekian, gitu. Pas seenaknya yang diberhentikan begitu. Saya sebagai kasur, saya kasun Rembangan yang tidak terima tentang adanya pemberhentian seperti ini. Mungkin itu saja Bapak Dewan, saya tidak kuat karena saya terjun ke lapangan, betul-betul diforsir. Karena Kamil ini sampai bilang orang-orang itu, Kamil ini tembok Berlin. Emang negara ini punya Kamil kan gitu.
Saya sampai jagoan, apa tembok Berlin itu? Katanya itu ya mentang-mentang mungkin dia temannya bupati itu apa, tapi tidak boleh seperti itu. Saya siap nanti kalau ini dilanjutkan. Tadi yang disampaikan Bapak tadi, Pak Samolik, bahwa persoalan PBB, ya PBB, apakah bisa dengan persoalan PBB seseorang Kasun, karena PBB-nya bukan diambil ya, tapi karena tidak sesuai target begitu ya, diberhentikan? Apakah memenuhi klausul melanggar larangan sebagai perangkat desa? Nah, itu di situ kita satu diskusi, sesuatu yang nanti kita akan lihat ya. Jadi pada siang hari ini tentu kawan-kawan bisa, Bapak bisa menyampaikan semua hal lah terkait, tidak hanya Pak Samolik, ditambah dengan lain-lain, Pak Hasan Basri sampaikan juga soal semuanya. Karena ini hearing, kita mendengarkan semua, Komisi A mendengarkan. Nanti setelah itu Komisi akan memanggil dalam rapat dengar pendapat beberapa pihak-pihak yang terkait, OPD yang terkait, kepala desa, BPD misalnya, semuanya ya, camat tentu, agar lebih jelas situasinya seperti apa yang terjadi ya. Nah, karena itu mumpung kita ketemu, yang hadir lumayan banyak, disampaikan saja ya. Kalau memang ada perbandingan di beberapa desa yang lain sebagai satu cerita juga nggak apa-apa disampaikan ya, agar menguatkan situasi yang dihadapi oleh kita semua. Karena ini adalah forum komunikasi Kasun, maka tentu ada satu solidaritas ya sebagai sesama kepala dusun. Nah, itu sedikit singkat dari saya. Jadi mumpung hadir di sini, jadi sampaikan hal-hal lain yang mungkin perlu kami dengar selaku mewakili panjenengan semua. Begitu, terima kasih. Saya Sampolik Halim dari mana, Pak? Dari Forum Komunikasi Kasun Jember. Ini ada info bahwa ada salah satu kasus itu di mana, Pak? Begini Mas, tepatnya di Desa Sidomulyo itu terjadi pemberhentian Kasun yang notabene masih aktif kan begitu ya. Terus pemberhentian itu menurut saya ada kejanggalan. Karena apa? Di dalamnya apakah mereka itu sudah melanggar dalam larangan kerjanya? Itu kok bisa diberhentikan seperti itu? Dan dalam sebutannya posisi surat pemberhentian itu dikarenakan baku pajak itu yang disetorkan itu tidak memenuhi target, seperti itu alasannya. Sedangkan Kasun sendiri kan bukan wajib pajak. Tugas Kasun hanya memberikan SPPT itu kepada wajib pajak bebas membayarnya. Apa itu ke bank, apa langsung ke kantor pendapatan daerah atau kemana, bisa juga di Indomaret juga bisa. Kalau Kasun itu dilengkapi dengan STTS, kita bisa menjembatani dan kita akan menyetorkan. Seperti itu. Kalau misalkan setoran itu dipakai pribadi oleh si Kasun, maka Kasun sudah melanggar. Pendeknya seperti itu. Kok Kasun tidak pakai kok. Ketika tidak memenuhi pajak itu sendiri, Kasun malah suruh nemblongi. Loh, ini kan salah kaprah ini. Iya. Ya coba dipikir. Sekian puluh juta Kasun suruh nemblongi. Gaji Kasun aja berapa? Iya. 2.170.000. Suruh nemblongi 28 juta. Lah setahun lebih loh Mas. Ini logika. Kedatangan panjenengan di sini apa untuk apa? Ya, saya ingin mempertanyakan, saya ingin hearing terkait dengan regulasi undang-undangnya pemberhentian Kasun yang benar itu yang bagaimana? Kok bisa dalam satu desa 3 Kasun loh Mas, nggak tanggung-tanggung Yang diberhentikan. yang diberhentikan seperti itu. Apakah ada unsur politik? Nah, kalau terpaksa tolonglah dibedakan mana ini tanggung jawab dan mana ini politik. Jangan campur aduk dong. Kita tugas mengemban amanah ini bukan main-main. Kasun di depan itu sebagai ujung tombak, kadang-kadang juga ujung tombok. Kalau ada kegiatan, jangan main-main dengan Kasun. Harapan panjenengan Pak datang ke dewan ini apa, Pak? Nah, harapan saya sebagai sahabat Kasun ya, harapannya kalau memang Kasun itu tidak bersalah secara mutlak, ya namanya orang tidak bersalah, apakah harus mereka diberhentikan? Seperti itu. Kalau memang regulasi undang-undangnya karena ada unsur suka tidak suka, tapi tidak ada konteks alasan yang real, apakah itu melanggar larangan atau tidak, saya tidak suka. Anak kecil aja tahu Pak, kan begitu. Ayolah kita yang sudah didewasakan oleh masyarakat, oleh rakyat, kita mengemban amanah, jangan dibuat main-main. Pemerintahan itu ada aturannya, regulasi hukumnya itu seperti apa. Ayo kita terapkan dengan baik, jangan menjadikan sebuah pembelajaran. Dan kami sebagai sahabat Kasun, saya ingin menerapkan amanah sebenarnya kan. Man wada'a syai'an li ghairi mahalli fa huwa dzalimun. Barang siapa menempatkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya, itu bagian dari perbuatan zalim. Pak, kalau untuk kasus ini kan ada di ranahnya di oke lah, untuk Jember kan ada bupati. Ketika ada bupati, apa yang panjenengan sampaikan, Pak?
Ya ini pertanggungjawaban dari seorang pimpinan ketika mempunyai sifat keotoriteran seperti ini yang sudah tidak sesuai dengan regulasi undang-undangnya. Apakah harus kita biarkan? Dan bagaimana nasib saudara saya sebagai Kasun? Ini kan dikebiri haknya kalau seperti ini. Sudah suruh bayar, masih diberhentikan. Pemerintahan macam apa ini? Ya, Kan bayar begitu. berapa? Bayar berapa? Kemarin sampai ada yang 8 juta, ada yang 28 juta. Tahun ini. Tahun-tahun kemarinnya, Mas. Kalau tahun ini SPPT masih belum turun, 2025. Jadi sebelum mereka diberhentikan sudah pernah nemblongi sampai puluhan juta. Pak, terakhir Pak, ketika nanti ada gubernur, Pak, apa yang akan disampaikan Pak, terkait persoalan ini Pak? Persoalan ini yang saya inginkan dari pemimpin kita yang di atas. Saya ingin beliau-beliau yang di atas itu betul-betul menindaklanjuti permasalahan ini terkait dengan regulasi hukumnya itu saja. Kami bukan seorang pembela, kami sadar bukan advokat. Tetapi untuk menegakkan regulasi hukumnya itu seperti apa? Kita ingin penjelasan, Pak. Kami jangan dibodohi. Seperti itu, harapan saya seperti itu. Saudara-saudara hadir ini hanya minta kejelasan, apakah ini sesuai sudah prosedurnya apa tidak. Seperti itu. Jadi pemerintah di atas kami, pimpinan-pimpinan kami itu bisa memberikan motivasi ke bawah. Ini loh yang benar seperti ini loh salah, itu loh. Jangan kok mentang-mentang sebagai pimpinan atas seenak udelin ngeleren wong. Pak, nama lengkap. Nama lengkap saya Samholik Halimutar. Saya Kasun Sumber Jeding, Desa Sekuti, Kecamatan Mayang. Baik, terima kasih Pak Samholik. Sama-sama, Mas. Disampaikan tadi dalam iring tadi, di akhir iring, bahwa Komisi A harus menindaklanjuti apa yang telah kita lakukan pada hari ini, ya. Menindaklanjuti dalam artian kita ingin mencari kejelasan permasalahan yang ada, ya. Oleh karena itu tidak boleh mendengarkan dari satu sisi, ya. Semua harus kita dengarkan, dari kepala desa, dari camat, dari pemerintah sebagai pembina DPMD, ya, dan inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah. Kita ingin duduk bareng, kita dengarkan, ya. Karena untuk memberhentikan kepala dusun tentu ada aturan-aturannya. Nah, apakah sesuai dengan aturan? Nah, ini yang akan kita lakukan. Ada secara kelembagaan, Komisi A bertanggung jawab untuk mengajukan atau memproses langkah lebih jauh dari pertemuan pada hari ini. Ditindaklanjuti. Gitu. Berapa nanti akan ditindaklanjuti atau lama atau Anda sebaiknya memang tidak boleh terlalu lama, ya, karena kan banyak agenda yang lain. Paling enggak seminggu lah dari sini harus ada satu progres begitu, ya. Kita progres, teman-teman komisi memanggil kembali untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa. Setelah itu baru nanti kan ada rapat lagi di komisi untuk mencari satu simpulan atau benang merah, gitu, ya. Jadi yang lebih utama nanti untuk memanggil perangkat desa, kepala desa dan semua yang ada di Desa Sidomulyo. Terima kasih Bang Roni. Setelah disposisi dari pimpinan ke Komisi A, langsung kita jadwal, dan hari inilah jadwal hearing kami dengan FKKD. Persoalannya hanya satu sebenarnya, yaitu dipecatnya 3 Kasun yang ada di Desa Sidomulyo. Yang disampaikan oleh mereka bahwa pemecatan itu dianggap non prosedural, sangat tidak prosedural, karena alasannya itu hanya sekedar like and dislike. Setelah kami pelajari dari SP1, SP2 dan pemberhentiannya, ternyata di situ pemberhentiannya hanya karena Kasun itu tidak memenuhi untuk penggalian PBB sampai 40%. Hanya itu yang termaktub di dalam pemberhentian itu. Dan kami berpikir kalau hanya itu, dikarenakan itu pemberhentiannya, saya kira menurut saya itu keliru. Makanya kami sendiri belum bisa menjustis bahwa ini atau salah atau keliru. Ini kami belum berani menjustis dulu. Kami masih kepingin mengundang atau memanggil kepala desa, nanti juga kepala DPMD, inspektorat, BPD, dan juga 3 orang korban yang dipecat secara tidak hormat itu juga akan kami panggil. Sehingga dalam pertemuan itu nanti, dalam hearing itu nanti, itu tidak seperti gendang ditabuh sebelah, dipukul sebelah. Jadi kami akan mendengarkan langsung nanti. Tetapi sementara ini kami melihat dari SP1, SP2 dan surat pemberhentian itu hanya satu masalah sebenarnya. Itu hanya urusan PBB saja. Jadi seperti itu. Pak, kalau dilihat dari ada SP1, SP2, SP3 kan sudah prosedural, Pak. Desanya sudah
melakukan tindakan. Oke. Jadi kan menurut Permendagri 67 tahun 2017 itu kan jelas bahwa di situ ada hak advokasi juga, hak membela. Itu sudah dilakukan apa enggak? Kami kan sendiri kan belum tahu karena kami belum ketemu dengan korban maupun dari pihak pemerintahan desa. Sehingga nanti kalau kita panggil bersama, mereka biar saling menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Sehingga kami untuk memberikan rekomendasi kepada kepala desa kalau memang itu dianggap salah, ya nanti kami kan juga akan musyawarah di komisi rekomendasi apa yang harus kami berikan kepada Pak Kades, kan seperti itu. Kalau SP1, SP2 itu memang ada, bahkan rekomendasi dari camat pun juga ada. Cuman rekomendasi itu prosedural apa enggak? Ini kan enggak tahu kan. Makanya kami ingin ketemu dulu dengan mereka. Jadi seperti itu. Mungkin bisa kapan dijadwal itu ada kades-kades dipanggil ke kejaksaan terkait tidak mencapainya target karena ada yang memang tidak disetor masyarakat itu tidak disetor oleh Kasun. Gimana? Makanya kan begini, kami sendiri kan tidak tahu. Kami sendiri untuk mengadili mereka, memang kita ini bukan lembaga pengadilan. Kami sendiri tidak bisa. Makanya kami akan memanggil mereka. Apakah uang pajak atau uang PBB yang disetor oleh dari masyarakat kepada Kasun itu diambil Kasun sendiri, atau memang karena masyarakat yang membayarnya itu tidak mencapai 40%. Nah ini yang akan kami tahu dulu. Jadi kami tidak bisa serta-merta bahwa si A salah, si B salah, kami tidak bisa. Untuk menentukan ini prosedural atau tidak, ini kan masih belum jelas. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan salenannya ini, Ketua. Ada salinan SP1, SP2, dan kemudian surat rekomendasi permohonan kepada camat yang disampaikan oleh Saudara Kamil. Jelas di sini alasannya adalah karena tidak memenuhi pajak 40%. Jadi menurut kami, kalau alasan ini yang dibuat, jelas itu sangat melanggar dari undang-undang desa ataupun Permendagri-nya. Maka saya minta pada saatnya nanti kita harus mengundang Saudara Kamil, camat, DPD, DPMD dan sebagainya. Kita sudah punya bahan. Bahwasannya keputusan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi, ini menyalahi prosedur, ini sepertinya tidak hanya dilakukan oleh Saudara Kamil, karena itu butuh rekomendasi camat. Maka ini kenapa saya sampaikan, karena ini pertanda buruk, Pak. Kalau ada skema kolaborasi sinergi antara pejabat pemerintahan khususnya di tingkat desa dengan camat yang kemudian bersama-sama terindikasi kuat dengan sadar melakukan pelanggaran prosedural. Jadi camat juga perlu di-warning apa yang melatar belakang itu, sehingga camat kemudian memberikan rekomendasi. Karena camat itu juga selaku pembina desa, Pak. Apakah nanti benar yang dikhawatirkan oleh teman-teman karena saudara kami punya kedekatan khusus dengan orang yang paling penting dan terpenting di Jember? Kalau hal ini terjadi dan dibiarkan, saya yakin akan terjadi di wilayah desa Panjenengan juga. Ya, tinggal menunggu giliran saja. Ini sudah jelas kalau kita melihat surat Panjenengan. Surat yang telah diberi tadi kami baca, ternyata permintaan Saudara Kamil kepada Saudara Camat ini memberhentikan 3 kasus itu alasannya karena tidak memenuhi baku pajak sebesar 40%. Pajak ini adalah kewajiban setiap warga negara. Kewajiban setiap warga negara. Bagaimana pajak itu agar bisa maksimal, maka seluruh aparatur pemerintahan ini harus betul-betul bisa menunjukkan sebagai good government, pemerintah yang baik, yang melayani, yang bisa menjelaskan maksud masyarakat ini diminta bayar pajak untuk apa, dikembalikan kepada rakyat dalam maksud apa. Kalau kemudian masyarakatnya belum paham itu, sehingga pagu pajak itu rendah, pertanyaannya, apakah pemerintahan desanya yang dipimpin oleh kepala desa tersebut sudah benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyatnya? Demikian informasi Lukman Republik.
Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.